Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemikiran evolusi dari masa sebelum Darwin hingga masa Darwin. Oke, sebelum kita membahas sejarah pemikiran evolusi, sebenarnya ide dari evolusi itu sendiri sudah muncul sebelum Masehi. Ada beberapa filosofi Yunani yang sejalan dengan evolusi. Dia memiliki pemikiran yang esensinya sama dengan evolusi, yaitu Anaximander. Dia berpendapat bahwa hewan pertama tinggal di air dan pindah ke darat. Jadi, hipotesis Anaximander ini adalah cikal bakal dari evolusi. Namun selain ada yang sejalan dengan evolusi, ada juga yang bertentangan dengan evolusi. Di antaranya adalah Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles memandang kehidupan itu suatu yang tetap. Seperti contoh, Plato memandang bahwa kehidupan itu terbagi menjadi dua, yaitu dunia nyata dan dunia hayal. Dunia nyata adalah dunia dalam keadaan yang sudah sempurna, tidak ada perubahan lagi. Dunia hayal adalah dunia yang ditangkap oleh indera manusia. Sementara itu, Aristoteles berpendapat bahwa kehidupan itu seperti anak tangga, di mana setiap organisme akan menempati sisi kosong dari anak tangga tersebut. Misalnya, ada sebuah organisme menempati anak tangga nomor 2, maka selamanya dia akan di anak tangga nomor 2. Nah, semakin tinggi anak tangga, maka menggambarkan kehidupan itu semakin kompleks. Kemudian, pemikiran muncul lagi dari Carolus Linnaeus, atau kita sebut sebagai Bapak Taksonomi, di mana beliau itu pemikirannya cukup menjadi dasar bagi beberapa ilmuwan setelahnya. Beliau mengatakan bahwa ketika spesies A dan B memiliki persamaan yang besar dibandingkan perbedaannya, maka spesies A dan B dikatakan sebagai satu genus. Begitu juga misal spesies C dan D memiliki kesamaan yang besar pula, jadi bisa dikatakan satu genus pula. Kemudian ketika genus yang 1 dan 2 memiliki kesamaan, maka ia bisa dikatakan sebagai satu familia atau satu suku. Lambat laun, pemikiran sudah mulai banyak terjadi, terutama di kalangan paleontologis. Salah satunya adalah George Cuvier. Dia berpendapat bahwa kehidupan yang di bumi itu berubah sangat cepat. Dia selalu berpendapat bahwa ada suatu era selalu ditutupi dengan bencana besar, sehingga paham ini disebut paham katastrofisme. Jadi, menurut George Cuvier ini, setiap era itu ditutupi oleh sebuah bencana yang besar. Nah, kemudian dia melakukan penelitian di sebuah lembah Paris. Dia melakukan dokumentasi spesies di lembah tersebut, dan dia mencatat bahwa kelompok spesies fosil itu ditemukan berbeda-beda di setiap lapisan tanah yang disebut dengan stratum. Jadi ketika dia menggali stratum, maka antara stratum satu dengan lainnya itu berbeda-beda. Dia menyatakan bahwa jeda antar stratum tadi itu ditutupi oleh sebuah bencana. Misalkan seperti ini, di stratum 1 itu ditemukan fosil A. Nah, maka di stratum 2 fosil tersebut tidak ditemukan lagi. Jadi setiap lapisan tanah itu fosil yang ditemukannya berbeda-beda. Nah, kenapa berbeda-beda? Jadi menurut George Cuvier ini, makhluk hidup yang hidup di era 1 itu berbeda dan tidak akan hidup di era yang selanjutnya. Kemudian ada juga pendapat dari ahli geologis, ada 2 pendapat. Yang pertama ada Jane Hutton yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini prosesnya secara perlahan-lahan, atau dinamakan teori gradualisme, atau disebut juga teori bertahap.
yang menganggap perubahan mendalam dan nyata merupakan produk kumulatif. Proses yang berlangsung lambat laun, namun berlangsung terus-menerus, jadi ini kebalikannya ya dari pendapat Cavier tadi. Teori ini didukung oleh pendapat Charles Lyell, di mana dia juga memiliki sebuah pandangan yang bernama Uniform Heterogeneism atau keseragaman. Jadi bahwa perubahan di bumi ini sebenarnya sama dari masa lalu sampai sekarang. Itu menurut Charles Lyell. Jadi gaya yang membangun pegunungan sama, yang mengikis pegunungan itu sama antara di masa lalu hingga sekarang. Nah, kedua tokoh inilah yang jadi bahan dasar Darwin dalam menulis bukunya. Kemudian kita beranjak ke abad 18. Di situ ada seorang pemikir yaitu Lamarck yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini menuju kesempurnaan. Artinya, spesies yang kita lihat sekarang ini adalah bentuk spesies yang sudah sempurna dan sudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi Lamarck ini membuat mekanisme adaptasi spesifik, di mana dia menggabungkan dua ide yang berkembang di masanya. Jadi, dia menggunakan mekanisme use yang artinya digunakan dan disuse yang tidak digunakan. Maksudnya, use and disuse itu adalah bagian tubuh yang digunakan secara luas untuk menghadapi lingkungan akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sedangkan, bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami penurunan. Itu adalah pendapat Lamarck. Sebagai contoh, dia mengibaratkan jerapah. Awalnya, jerapah itu berleher pendek. Jadi nenek moyang jerapah berleher pendek. Kemudian karena jerapah tersebut memaksa memanjangkan lehernya untuk menjangkau makanannya, lambat laun leher jerapah itu menjadi panjang sehingga zaman sekarang leher jerapah menjadi panjang. Kita masuk ke pembahasan teori Darwin ya. Charles Darwin lahir di Inggris sebagai anak kecil yang sangat suka akan alam. Awalnya, dia adalah mahasiswa University of Edinburgh, jurusan kedokteran, tapi tidak lulus. Kemudian dia pindah ke Christ's College, Cambridge University, dan mengambil ilmu alam. Dan dia memiliki dosen pembimbing yang bernama Pastor John Henslow. Nah, pastor ini memiliki banyak peran penting atas kesuksesan Darwin, di mana pastor ini yang mengenalkan dengan kapal Beagle. Nah, dengan kapal inilah Darwin berkelana mencari spesies-spesies. Pada tahun 1831, Darwin melakukan pelayaran. Saat itu Darwin berumur 22 tahun. Nah, bertepatan pada bulan Desember. Nah, yang menariknya, setelah Darwin sampai ke Kepulauan Galapagos, dia menemukan burung prince yang ternyata memiliki paruh yang bermacam-macam. Dan Darwin merasa heran, kenapa burung prince ini paruhnya berbeda-beda. Ternyata, setelah Darwin mengamati, paruh burung prince ini menyesuaikan makanannya. Ada yang memakan biji-bijian, ada yang memakan serangga. Nah, sehingga paruh burung prince ini berbeda-beda. Nah, karena penemuan inilah kemudian Darwin menyatakan bahwa adaptasi memiliki peran penting terhadap munculnya spesies baru. Itu menurut Darwin. Kita lanjutkan. Tadi Darwin melakukan pelayaran pada tahun 1831. Nah, pada awal 1840, Darwin telah paham bagian penting dari teorinya. Setelah itu, tahun 1844, Darwin menulis esai panjang, Asal Mula Spesies dan Seleksi Alam. Nah, pada bulan Juli tahun 1844, Darwin menyelesaikan bukunya yang berjudul On the Origin of the Species by Man of Natural.